ceritain keluarga Otan nih. Tahu kan kalau keluarga Otan ini adalah mamalia terbesar yang hidup di pohon dan dianggap kerabat terdekat manusia karena memiliki DNA yang 97% mirip dengan kalian, teman. Kalian gak marah kan dimirip-miripin sama Otan? Keluarga besar Otan ini hanya tinggal di 2 pulau, yaitu Pulau Kalimantan dan Utara Pulau Sumatera. Ini dia sepupu Otan, Davi. Sepupu Otan ini emang malu-malu, teman. Kayaknya Otan doang yang narsis deh. Jangan takut ya, Davi. Om kameramen gak galak kok. Saat ini Davi berada di baby house di pusat rehabilitasi orang utan Samboja Lestari, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Banyak sepupu Otan yang dirawat dan dibesarkan di sini dikarenakan rumah mereka hancur karena perambahan meluasnya area tambang dan perkebunan sawit. Wah, sebel Otan deh. Tapi ada juga yang lahir dan besar di sini, seperti Davi. Namanya bagus ya. Nama Davi diberikan oleh kakak Davina Veronica loh. Itu loh, public figure pecinta satwa. Davi memang telah diadopsi oleh kakak Davina. Sepupu Otan yang lain juga boleh loh diadopsi kalian, teman. Tapi nggak boleh dibawa pulang ya. Ayo sob, kalian harus latihan memanjat terus ya. Jangan malas-malas. Ingat, kalian itu tinggalnya di atas pohon, bukan di atas tanah. Apalagi di dalam ruangan. Ayo Mama Kiper, jangan nyerah ajarin Davi untuk memanjat ya. Kamu tuh ya, maunya nempel gelendotan terus ke Mama Kiper si sob. Tempat ini bisa disebut sekolah, teman. Dibuat sedemikian rupa untuk melatih orang utan balita dalam memanjat dan kemampuan lainnya, agar naluri asli orang utan sebagai mamalia yang hidup di atas pohon tidaklah hilang. Sama seperti kalian kan, teman, mereka juga sekolah, tapi belajar memanjat, bukan belajar menulis dan berhitung. Davi harus rajin-rajin sekolah memanjat ya, biar cepat masuk ke sekolah lanjutan. Di sana akan diajari kemampuan lain oleh papa dan mama kiper lainnya. Semangat ya! Wih, enak banget dimandiin kamu sob. Udah kayak anak orang aja, pakai sabun dan sampo lagi tuh. Gak apa-apa deh, namanya juga masih balita. Kalau udah segede Otan, kamu mandi sendiri ya sob. Dan ingat, di rumah asli kamu alias hutan gak ada sabun loh. Iya deh iya, Otan tahu kamu masih sering ngompol. Kalau kamu gak dipakein popok, Mama Kiper pasti kerepotan deh. Sekarang waktunya kamu bobo ya. Otan dan kerabat lainnya punya tangan yang lebih panjang daripada kakinya. Tinggi rata-rata orang utan hanya 1,5 meter, tapi bentangan tangannya bisa mencapai 2 meter. Otan bisa peluk 2 orang dewasa sekaligus loh. Sini Otan peyuk. Hei, bukannya belajar membuat sarang malah bercanda. Ya beginilah kelakuan sepupu-sepupu Otan. Kalau udah kumpul begini, ada aja yang ngajak bercanda. Papa Mama Kiper, tolong bantu dan ajari sobat Otan membuat sarang di atas pohon ya. Banyak juga yang beranggapan kalau orang utan punya 4 tangan. Karena jari kaki kami panjang seperti jari tangan manusia yang dapat mencengkram sempurna. Kalian mau teman punya jari kaki panjang-panjang kayak Otan biar bisa panjat pohon kelapa dengan mudah? Cengkraman orang utan dewasa memiliki kekuatan sebesar 600 PSI atau setara 8 kali lebih kuat dari manusia.
Tidak hanya itu, gigitannya juga memiliki kekuatan yang sama, sebesar 600 PSI, atau setara dengan 2 kali lipat kekuatan gigitan macan tutul. Wah, akhirnya kekuatan tersembunyi Otan terbongkar juga. Tapi kalian jangan takut ya, saudara-saudara Otan kan baik hati dan tidak sombong. Makanya kalian harus menjaga saudara-saudara Otan ya teman, janji ya. Sebenarnya Otan sedih teman. Menurut info yang Otan dapatkan, hampir sebanyak 25 ekor orangutan berkurang setiap harinya. Itu semua terjadi karena ulah dari tangan-tangan serakah yang melebarkan perkebunan dan tambang. Wah! Masih dengan sobat Otan lainnya nih, yang masih kerabat dekat dengan Otan. Si primata terbesar di dunia, gorila. Nah, si Komu ini adalah jenis gorila dataran rendah. Habitat aslinya di hutan primer, sekunder, dan juga rawa-rawa di dataran rendah. Yang menjadi pembeda antara gorila pegunungan dan gorila dataran rendah adalah bobotnya yang sedikit lebih kecil. Kalau gorila pegunungan beratnya bisa mencapai 220 kg. Gorila dataran rendah hanya mencapai 180 kg saja. Ih, ada yang naruh kado di situ tuh. Isinya apa ya? Ya, gorila langsung penasaran tuh sama kardusnya. Tanpa ragu-ragu lagi, gorila mulai mencari cara membukanya. Weh, ternyata isinya sayuran dan buah-buahan. Langsung aja tuh dimakan sama si gorila. Kamu lapar banget ya, Sob? Sama seperti manusia, gorila punya rasa keingintahuan yang besar loh. Ternyata kamu kepoan juga ya, Sob anaknya. Dengar-dengar kamu punya kepintaran yang sama dengan Otan, Sob. Apakah benar kabar yang beredar selama ini kalau gorila punya IQ tertinggi 90, sedangkan rata-rata manusia 100? Otan mau kasih tantangan buat kamu, Sob. Sepintar apa sih kamu, Gor? Agen Otan udah siap tuh. Nah, Paman akan taruh buah kesukaan kamu di tengah kolam. Bukti kepintaran hewan adalah mereka mampu menggunakan alat bantu untuk mengambil makanannya. Paman sudah tinggalkan kayu tuh di pinggir kolam. Kita lihat saja apakah kamu bisa mengambilnya. Ya, gorila sudah mulai mengambil ranting. Perlahan tapi pasti. Dan akhirnya, ya, buahnya berhasil diambil. Hore! Memang pintar banget kamu, Sob. Sebagai sesama primata, Otan bangga banget sama kamu. Kamu kan sebagai primata terbesar di dunia kan, Sob? Emang kamu bisa mengangkat tubuh kamu yang beratnya hampir 200 kg itu dengan cara melompat? Otan kasih lagi tantangan buat kamu nih, Sob. Nih dia, Paman sudah menggantung buah semangka kesukaan kamu nih. Apakah kamu dapat meraihnya? Ayo, jangan menyerah, Sob. Ayo melompat. Wah, ternyata kamu bisa melompat ya, Gor. Walaupun lompatan kamu rendah, setidaknya kamu berhasil mengangkat beban kamu yang berat dengan cara melompat. Dan iya, berhasil. Silahkan dimakan semangkanya, Sob.
enak siang-siang gini makan semangka sob, seger. Teman, gorila laju, ya ampun sob. Nggak sabar banget sih. Baru aja mau Otan jelasin kalau kamu punya gigitan yang sangat kuat. Kekuatannya hingga 1300 PSI. Lihat teman, kulit kelapa yang tebal dengan mudahnya dia kupas pakai giginya. Gorila merupakan vegetarian. Di tempat aslinya, giginya digunakan untuk mengunyah dahan keras atau merobek kulit pohon yang tebal. Kermaks, keren maksimal. Teman-teman tahu nggak? Ternyata nggak cuma manusia aja yang punya sidik jari berbeda. Gorila juga loh. Sidik jarinya bukan di tangan, tapi di hidung. Iya, di hidung gorila terdapat guratan yang jadi pembeda antara gorila satu dengan lainnya. Unik ya? Apa itu? Seram banget. Badannya merah, kepalanya kecil seperti tengkorak, bulunya cuma di bagian sayap. Kamu sobat Otan atau makhluk hantu sih? Wah, dia melihat ke Otan lagi. Otan kabur takut. Tunggu. Teman, ternyata dia adalah anaknya sobat Otan si burung perkutut. Itu loh burung yang penuh dengan mitos dan misteri kalau di budaya Jawa. Sobat Otan satu ini sering dianggap memiliki katurangan yang dipercaya memiliki arti dan manfaat untuk pemiliknya. Yuk kita tanya ke Pak Hari selaku lurah di Kampung Perkutut Desa Pelanglor Ngawi. Pak Har, burung perkutut itu memiliki katurangan maksudnya gimana ya? Katurangan itu mempunyai yoni atau kekuatan goib. Misalkan kalau contohnya jambul itu punya, yang memelihara itu punya kewibawaan. Terus ada lagi Banyu Mili itu biar rezekinya ya seperti air yang mengalir terus menerus. Terus ada lagi yang namanya garingan kebak. Itu biar untuk menyimpan kekayaan seperti itu. Wah, jadi kamu itu emang burung super ya sob? Kamu dipercaya memiliki beragam jenis kekuatan kalau dalam budaya Jawa. Keren maksimal sob. Oke teman, Otan mau jelasin lagi nih katurangan yang tadi disebutin Pak Hari biar kalian lebih paham. Pertama, perkutut dengan katurangan Songgoratu. Perkutut berkaturangan Songgoratu memiliki ciri bulu kecil di atas kepalanya di mana terlihat seperti jambul. Sobat Otan yang satu ini menunjukkan kewibawaan, kayak kakak kece satu ini nih. Bukan karena mobilnya saja yang keren, tetapi ketika ngumpul dengan teman-temannya, dia sangat berkarisma dan berwibawa, sehingga banyak yang suka kepadanya. Otan juga punya jambul nih. Otan juga berkarisma dong. Lanjut, yang kedua ada katurangan Banyu Mili. Sobat Otan yang satu ini memiliki yoni atau kekuatan gaib, di mana sang pemeliharanya memiliki rezeki yang terus berdatangan layaknya air yang terus mengalir. Sehingga sang pemiliknya mau usaha apa saja, rezeki nggak putus-putus. Ciri-cirinya ialah terdapat di bagian dada sobat ini teman. Perkutut normal memiliki bulu dada yang nyambung. Bila katurangan Banyu Mili, bulu di dadanya terbelah, ada garis lurus ke bawah, sehingga seperti aliran air. Makanya dibilang Banyu Mili teman. Kalau untuk
katuranggan pedaring keba, Sobat Totan ini bisa dilihat ciri-cirinya dari bulu putih yang terdapat di badannya. Katuranggan pedaring keba ini memiliki arti rejeki yang gak habis-habis, sehingga rezekinya terus menumpuk dan selalu ada. Oh ya teman, Sobat Totan si perkutut katuranggan ini sebenarnya adalah cacat fisik loh yang terjadi secara genetika di alam. Jadi mereka bukanlah hasil breeding, tetapi harus tangkapan alam. Setiap yang diciptakan Tuhan tidak akan sia-sia, pasti ada manfaatnya, termasuk Sobat Totan ini. Tapi kepercayaan ini semua harus diimbangi dengan usaha dan doa ya teman. Rajin menabung dan berbuat baik kepada sesama. Teman tahu nggak sekarang Otan lagi di mana? Hayo. Otan kali ini sedang mampir di Kampung Perkutut Anggunan dan Warna loh teman. Tepatnya di Desa Pelanglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kalian tahu nggak kenapa disebut Kampung Perkutut? Pak Lurah, tolong jelasin dong. Kalau dibilang kampung perkutut, itu mayoritas penduduk kami ini memelihara burung perkutut atau peternak itu. Ya sekitar 2007 sampai 2008 lah. Ya cukup lama lah. Jadi di sini warganya berternak perkutut dari skala kecil hingga skala besar teman. Tuh lihat aja kandang-kandang di setiap rumah. Banyak ya teman. Otan juga mau nanti bikin kampung Otan biar gak kalah sama kamu sob. Waduh, Paman sedang apa? Kok Sobat Otan diambil? Kabur sob. Oh, ternyata Paman hanya mengambil anakan remaja Sobat Otan, teman. Jadi indukan Sobat Otan ini akan menyerang anakannya yang telah remaja bila tidak dipisah. Hal itu terjadi karena sifat alami sang induk untuk menjaga telur atau anakan berikutnya. Istilahnya sih, kakak pertamanya suka iseng sama adiknya. Jadi si mama bisa marah. Makanya harus dipisahin oleh paman-paman ini. Kamu ada-ada aja, sob. Sobat Totan ini dalam setahun bisa produksi telur 12 kali loh teman. Dan sekali menelur menghasilkan 1-2 butir. Dalam setahun, Sobat Otan bisa produksi hingga 24 anakan. Wah, banyak juga ya sob. Makanya nggak heran dari info yang Otan dapat, di Kampung Perkutut ini dalam sebulan satu peternaknya bisa panen 300 ekor. Kalau harga per ekornya 100.000, para peternak bisa menghasilkan 30 juta teman. Wah, itu baru dari satu peternakan aja dan satu kandang. Gimana kalau punya puluhan kandang ya? Untuk pakannya sendiri Sobat Totan ini gak susah kok. Paman-paman ini suka kasih Sobat Totan makanan berupa millet, yaitu butiran sereal khusus burung. Sobat Totan satu ini memang termasuk burung pemakan biji-bijian, sehingga makannya juga harus berupa biji sesuai dengan seleranya. Duh, kamu kok lesu gitu sob? Pucet lagi. Otan jadi sedih. Teman, bila kondisinya terlihat lemas gitu, biasanya Sobat Totan sedang terkena cacingan. Nah, untuk Paman udah nyiapin obatnya nih. Ayo Paman, langsung diminumin aja ke Sobat Totan. Ayo Sob, kamu minum obatnya ya, biar kamu lekas sembuh. Teman di rumah juga bantu doanya ya, biar Sobat Totan satu ini ceria lagi, sembuh dari penyakitnya. Amin. Teman-teman, lihat deh Sobat Totan ini, warnanya bagus ya. Mereka adalah perkutut silver dan krim dan ber-KTP asli Kampung Perkutut loh. Karena
karena warna mereka tercipta di kampung perkutut ini. Peminatnya juga cukup tinggi di penghobis perkutut, sehingga menjadi trademarknya kampung perkutut. Cantik-cantik kamu sob. Dan perkutut ini tidak hanya laku di pasar Indonesia aja loh, tetapi dijual hingga mancanegara. Germaks, keren maksimal kamu sob. Di kampung perkutut ini tidak hanya ternak dan jual beli saja teman. Selain itu warganya suka mengadakan lomba perkutut secara rutin, seperti perlombaan saat ini nih. Ayo sob, kalian harus semangat. Jangan pantang nyerah ya. Tunjukkan yang terbaik. Dalam perlombaan perkutut yang dinilai adalah banyaknya bunyi, para juri menandainya dengan stik warna-warni. Stik berwarna hijau tandanya sekali bunyi. Stik kuning 10 kali bunyi. Orange 50 kali dan yang terbanyak ditandai bendera merah putih, yaitu 100 kali bunyi. Otan salut deh sama paman-paman juri. Jeli banget pendengarannya. Untuk kelasnya sendiri juga ada jenis perkutut alam, perkutut ternak, dan kelas campuran teman. Dan yang terbanyak poin bunyinya dialah pemenangnya. Wah, semangat sob. Dan untuk menjaga kelestariannya, paman-paman ini mau melepas liarkan sobat Otan nih. Yuk paman, langsung aja dilepasin. 1, 2, 3. Dah sob, semoga kamu lestari ya. Hewan-hewan yang memiliki kekuatan besar selalu dikaitkan dengan sesuatu yang sakral dan dipercaya mampu memberikan manfaat secara spiritual bagi manusia. Tidak hanya hewan bertubuh besar saja, serangga kecil dengan sosok istimewa juga dikaitkan dengan dewa yang memiliki kekuatan supranatural, seperti sobat Otan si mantis. Orang-orang suku San di Afrika mempercayai sobat Otan ini punya kekuatan supranatural dan dianggap sebagai jelmaan dewa karena gesturnya menyerupai dewa yang sedang berdoa. Otan yakin orang-orang suku San tidak hanya melihat gestur mantis yang mirip dengan orang berdoa ini saja, tapi juga memperhatikan kehebatan sang mantis. Makanya mereka nobati sebagai jelmaan dewa. Serangga eksotis ini memang punya keindahan dan kemampuan yang luar biasa. Seperti sobat Otan si mantis dari India ini, violin mantis atau belalang sembah biola. Karena kecantikannya, dia mendapat julukan belalang sembah mawar India. Meskipun belalang sembah punya sifat kanibal, tapi tidak untuk sobat Otan yang satu ini teman. Mereka cukup bersahabat kok. Violin mantis ini bisa hidup secara berkoloni. Sekalipun berbeda usia dan ukuran, sobat Otan ini tidak akan saling memangsa. Di negara asalnya, violin mantis sering dijumpai pada ranting-ranting kering seperti ini teman. Kalau ada lomba menari antar warga masyarakat serangga, Otan bakal jagoin pejantan violin si paling jago joget. Aha, ini dia tarian khas mereka. Keren ya. Bak pemain film negeri Bollywood, tarian ini bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Sang jantan adalah yang memiliki antena lebih panjang, sementara betina punya postur badan yang lebih bulat dibandingkan jantannya. Sayangnya tidak semua tarian mampu memikat perhatian lawan jenisnya. Oh no! Pejantan violin ini pilih-pilih teman. Jika dia tidak tertarik, maka pejantan akan meninggalkan arena tarian. Wah! Dasar kamu suka ghosting. Wih, keren banget paman-paman jurus-jurusnya. Berasa lagi nonton film action. Lihat jurus-jurus paman, jadi ingat salah satu sobat Otan deh. Teman di rumah ada yang tahu nggak? Siapa sobat Otan yang gerakannya seperti paman? Nih Otan kasih bocoran sedikit ya.
Bayangan siapa coba ini? Dari gerakannya, kuda-kudanya, sampai serangan demi serangan yang paman tunjukkan ke Karaka, persis banget dengan jurus yang dimiliki Sobat Otan. Tenang saja ya teman, yang paman dan Karaka lakukan hanya bagian dari proses latihan. Gimana? Ada yang sudah bisa tebak? Yap, benar banget. Mantis. Perhatikan gerakan demi gerakannya ya teman. Gimana? Mirip banget kan? Si Mantis emang kecil teman, tapi jangan remehkan kekuatan supernya. Tangannya dibekali duri-duri tajam yang... Hei, hentikan! Kalian ini baru juga mau Otan kenalkan ke teman di rumah malah saling serang. Mantis memang termasuk hewan teritori, sekaligus kanibal. Dia tidak segan menyerang siapapun yang masuk ke wilayah kekuasaannya. Walau sama-sama imbang senjatanya, tidak ada kata ampun. Mantis yang kuatlah pemenangnya. Sebentar deh, apa jangan-jangan yang kamu makan itu adalah si Mantis jantan? Otan pernah baca, sebelum Mama Mantis menelurkan anak-anaknya, rupanya ada pengorbanan nyawa si Papa Mantis. Di dunia mantis umum terjadi teman, mantis jantan menyerahkan nyawa untuk dimakan betinanya saat proses berjodoh. Mama Mantis akan membutuhkan banyak energi ketika proses menelurkan anak-anaknya. Makanya Papa Mantis rela menjadi sumber energi alias makanan biar anak-anaknya dapat ditelurkan dengan sempurna. Otan salut banget sama kamu Papa Mantis. Semoga pengorbananmu tidak sia-sia ya. Sob, bisa-bisanya malah nyemplung di air. Tolong, bantuin Sobat Otan. Dia hanyut terbawa arus sungai. Jangankan kamu, Sob. Otan juga pasti kewalahan kalau berada di situasi ini. Arusnya kenceng banget. Ayo Sob, semangat. Tunjukkan kekuatan kamu. Untung saja berat tubuh si Mantis ini benar-benar ringan teman. Hanya 5 gram alias seberat selembar kertas. Makanya dia tidak tenggelam saat terbawa arus. Syukurlah perjuangan kamu berakhir manis. Masih bisa terselamatkan oleh kayu kering yang ada di sungai. Otan lega. Nyawa kamu masih bisa selamat. Loh. Tapi sepertinya kamu salah mendarat deh, Sob. Bukannya di ranting atau dedaunan, tapi malah nemplok di rumahnya si laba-laba. Bukan sembarang rumah yang kamu hinggapi, tapi ini rumah jebakan. Kalau sudah nempel di sini, serangga apapun biasanya akan sulit untuk lolos. Tapi Sob, penghuni rumah mulai mendekat. Melihat kamu sedang berjuang lepas dari jeratan jaringnya, seketika si laba-laba langsung datang menyerang. Perlahan Mantis pun mulai dililit oleh jaring laba-laba. Dan Mantis mulai dimakan. Ternyata gak hanya satu penghuni. Rumah laba-laba ini ditempati banyak penghuni. Tuh mulai berdatangan. Anak laba-laba juga ikutan makan. Wah, akhir yang bahagia bagi keluarga laba-laba. Mereka bisa menikmati pesta dengan makan banyak. Tragis bagi si Golden Mantis.
Kegaharannya harus berakhir di rumah laba-laba.